Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman yang sedang menonton ini dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa materi, sebenarnya bukan beberapa. Saya akan membahas materi tentang hakikat bahasa, ragam serta laras bahasa. Nah, jadi kita mulai dulu ya. Bahasa ini diperkirakan pertama kali muncul di Afrika sekitar 60.000 sampai dengan 10.000 tahun yang lalu. Jadi atas dasar apakah bahasa ini muncul? Apa mungkin karena kemauan, keinginan, interaksi, kebutuhan, atau bahkan tuntutan? Jadi semua itu benar ya. Cuman bahasa ini pertama kali terbentuk karena faktor lingkungan, misalnya temperatur dan topografi. Kedua karena faktor dan juga kebutuhan pada saat itu. Sebenarnya sebelum bahasa itu terbentuk, manusia berkomunikasi menggunakan bahasa tubuh masing-masing. Jadi mungkin salah satu terbentuknya bahasa karena bahasa tubuh orang berbeda, jadi yang ditangkap sama lawan bicara juga akan berbeda. Jadi mungkin itu salah satu faktor utama pembentukan bahasa juga ya. Bahasa ini bisa dibilang adalah elemen yang paling dekat dengan kita sehari-hari karena kita berbicara, kita berkomunikasi dan berhubungan itu menggunakan bahasa. Jadi dalam pembentukan bahasa ini sendiri ada teori. Teori pembentukan ini disebut teori linguistik. Teori linguistik ini adalah bidang penelitian bahasa yang dilakukan untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku dalam bahasa manusia pada umumnya. Atau secara sederhananya, ilmu yang berfokus pada bahasa dan penggunaannya sebagai alat komunikasi. Linguistik akan mempelajari struktur bahasa dari segala aspek yang melingkupi, termasuk psikologi dan sosiologi. Dan linguistik ini sendiri juga punya beberapa pecahan nih. Jadi dalam ilmu linguistik ini ada beberapa bidang yang mempelajari tentang bahasa. Bidang-bidang ini kita bahas dulu, ada 4 bidang. Yang pertama fonologi atau fonetik, yang kedua ada morfologi, yang ketiga ada sintaksis, dan keempat ada sinematik. Kita bahas dari yang pertama dulu, fonetik dan fonologi. Oke, fonetik ini adalah kajian yang membahas proses ujaran, atau secara singkatnya fonetik ini menerangkan bagaimana bunyi-bunyi tertentu dihasilkan. Bunyi dari segi kualitas maupun kuantitas. Bunyi itu ya secara khusus bunyi saja. Bunyi bukan dalam artian kata bunyi yang punya arti gitu. Jadi bunyi asal dia terucap. Yang kedua ada fonologi. Fonologi ini di bidang linguistik yang secara umumnya mempelajari fungsi bunyi untuk membedakan atau mengidentifikasi kata. Objek penelitian fonologi adalah fonem, disebut fonem, yakni bunyi bahasa yang dapat atau berfungsi membedakan makna dan kata. Kalau fonetik tadi cuman sekedar asal muasal bunyi atau dari mana bunyi itu berada dan diciptakan. Kalau fonologi ini lebih ke arah bunyi atau kata tadi mempunyai arti. Jadi adalah pembentukan kata juga. Lalu selanjutnya kita bahas morfologi. Morfologi adalah cabang linguistik yang menganalisis struktur, bentuk, dan pembentukan serta klarifikasi kata-kata. Objek penelitiannya adalah morfem, yakni satuan gramatikal terkecil yang mempunyai makna. Contoh morfem adalah imbuhan, misalnya imbuhan me dan an, me dan kan dan sebagainya, atau partikel seperti kah, lah gitu. Yang ketiga ada sintaksis. Sintaksis ini membicarakan kata dalam hubungannya dengan kata-kata lain atau unsur-unsur sebagai suatu satuan ujaran. Hal-hal yang bisa dikaji dalam sintaksis itu meliputi struktur sintaksis, mencakup masalah fungsi, kategori, dan peran sintaksis. Yang kedua ada satuan sintaksis,
Itu berupa kata, frase, klausa, kalimat, serta wacana. Atau yang ketiga, hal-hal yang berkaitan dengan sintaksis seperti modus, aspek, dan sebagainya. Lalu bidang pembahasan terakhir ada sinematik. Sinematik ini adalah cabang linguistik yang mempelajari makna bahasa. Hal-hal yang dibicarakan dalam sinematik meliputi hakikat bahasa, jenis makna, relasi makna, perubahan makna, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan makna bahasa. Sebelum aku lanjutkan, linguistik ini bidang linguistik ini itu ada terpecah jadi dua. Yang pertama ada linguistik mikro. Linguistik mikro ini cakupan atau pembahasannya seperti yang aku sebutkan tadi, ada fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Kalau linguistik makro ini bersifat luas, sama seperti judulnya tadi, makro, sifat pembahasannya luas, sifat telaahnya adalah eksternal. Linguistik ini mengkaji bahasa pada bidang-bidang lain, misalnya ekonomi dan sejarah. Bahasa digunakan sebagai alat untuk melihat bahasa dari sudut pandang dari luar bahasa. Pembedaan linguistik makro ini mencakupi antara sosiolinguistik, psikolinguistik, antropologi linguistik, etnolinguistik, dan sebagainya. Kita masuk pada fungsi bahasa. Fungsi bahasa itu kita bikin 3 pecahannya dulu. Ada pertama deskriptif, ekspresif, serta sosial. Jadi kan secara garis besar tadi itu mungkin kalau deskriptif itu sebagai alat untuk mengekspresikan diri kita, sama seperti ekspresif tadi gitu juga buat menyatakan ekspresi atau apa yang kita rasakan. Sosial sebagai alat untuk adaptasi secara sosial gitu. Lalu kita bahas fungsi bahasa lebih dalam lagi. Ya, untuk secara personal adalah untuk mengungkapkan pendapat. Fungsi bahasa secara regulator untuk mempengaruhi sikap serta pikiran. Fungsi bahasa sebagai interaksional adalah sebagai hubungan sosial. Fungsi bahasa informatif adalah menyampaikan informasi. Fungsi bahasa heuristik adalah untuk belajar atau memperoleh pengetahuan. Fungsi bahasa imajinatif adalah untuk mengekspresikan estetika atau untuk lagi mengekspresikan diri. Lalu ada fungsi bahasa terakhir yaitu instrumental untuk mengungkapkan keinginan kita. Baik, kita lanjut. Setelah fungsi bahasa, kita lanjut ragam dan laras bahasa. Jadi bahasanya tadi ragamnya banyak gitu ya. Ada beberapa, ada 6. Yang pertama adalah idiolek, yang kedua ada dialek, yang ketiga ada slang, yang keempat ada ken, yang keenam ada akrolek, yang ketujuh ada basilek. Kita bahas secara singkatnya ya. Ada idiolek. Idiolek ini adalah bentuk bahasa khas yang digunakan individu. Contohnya tuh dalam penggunaan kosakata orang, tata bahasa dan pelafalan setiap orang juga pasti akan berbeda. Jadi yang mempengaruhi itu disebut idiolek. Yang kedua ada dialek. Dialek ini adalah varian satu bahasa menurut pemakai bahasa tersebut. Yang ketiga ada slang. Slang ini adalah kosakata non formal yang biasanya digunakan dalam percakapan orang yang sudah saling mengenal dengan baik. Biasanya ini digunakan untuk kita dalam pertemanan, dalam hubungan sosial kita dengan teman, misalnya yang sudah dekat, ini biasa digunakan slang, tapi tidak untuk dibawa ke forum atau rapat. Yang ketiga ada ken. Ken ini adalah ragam bahasa klasik. Lalu selanjutnya adalah akrolek. Akrolek ini adalah variasi sosial yang dianggap lebih tinggi dari variasi sosial lainnya. Contohnya dalam bahasa itu adalah penggunaan bahasa Jawa khusus yang digunakan oleh bangsawan Keraton Jawa. Jadi mereka tuh punya
ciri khas khusus gitu dalam penggunaan bahasanya. Lalu yang terakhir ada basilek. Basilek ini adalah variasi sosial yang dianggap kurang bergengsi atau bahkan dipandang rendah di lingkungan sosial. Biasanya contohnya adalah bahasa Inggris yang digunakan oleh kulit tambang atau digunakan oleh koboi mungkin pada zaman dulu. Tata cara bahasa itu dianggap lebih rendah daripada tata bahasa yang lain. Secara umum bahasa Indonesia ini digunakan atau diterapkan sebagai bahasa nasional tahun 1928, tetapi baru ditetapkan secara resmi sebagai simbol sebagai bahasa resmi satu negara atau simbol negara itu pada tanggal 18 Agustus 1945 setelah kita memperoleh kemerdekaan atau setelah adanya proklamasi kemerdekaan. Kedudukan bahasa Indonesia itu ada dua, satu sebagai bahasa nasional, yang kedua sebagai bahasa negara. Kalau kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia diposisikan sebagai bahasa tanah air atau bahasa pemersatu. Kalau sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia diposisikan sebagai negara Indonesia atau jati diri dari negara. Yang kedua atau selanjutnya bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang pertama adalah lambang dari kebanggaan, yang kedua lambang identitas nasional, yang ketiga adalah sarana penyatu suku, bangsa, sosial, budaya, dan bahasa kita yang berbeda, yang keempat sarana penghubung antar daerah atau antar kebudayaan. Lalu bahasa Indonesia sebagai bahasa negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam bab 15 pasal 36. Ini adalah mengatur fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara adalah satu, bahasa resmi kenegaraan, dua, bahasa pengantar pendidikan, yang ketiga sarana penghubung pada tingkat nasional, yang keempat sarana pengembangan kebudayaan, pengetahuan, serta teknologi. Sekian pembahasan singkat dari saya, semoga dapat dipahami. Saya mohon maaf atas kekurangannya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.